Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Malam itu, angin berhembus, pelan membawa aroma tanah basah dari kali yang mengalir di bawah jembatan tua di Cengkareng Lama. Banyak orang bilang, jembatan itu punya sejarah kelam, karena di sanalah dulu sebuah tragedi besar pernah terjadi. Tapi siapa sangka, sampai hari ini, arwah dari masa lalu itu seolah belum benar-benar pergi. Inilah kisah nyata yang konon dialami seorang pengemudi ojek online tentang sosok di jembatan Cengkareng Lama. Namaku Ardi, seorang pengemudi ojek online yang biasa beroperasi di daerah Jakarta Barat. Malam itu sekitar jam 11:30, aku menerima orderan terakhir sebelum pulang. Titik jemputnya tak jauh dari jembatan Cengkareng Lama, jembatan tua yang melintasi kali besar, diapit oleh pohon-pohon rindang dan rumah-rumah tua peninggalan Belanda. Awalnya, aku tak berpikir aneh, tapi begitu sampai di lokasi, suasananya benar-benar berbeda. Jalanan sepi, hanya suara aliran air kali di bawah jembatan yang terdengar. Lampu jalan di sekitar sana pun redup, seperti kedap-kedip mau padam. Aku menatap layar HP, nama pemesannya Maira. Titik lokasinya tepat di tengah jembatan. Aku sempat ragu, tapi karena tarifnya lumayan, aku tetap jalan pelan ke arah jembatan itu. Ketika sampai di tengah jembatan, kulihat sosok seorang perempuan berdiri di tepi, mengenakan jaket krem, rambut panjang terurai, dan wajahnya menunduk. Kupikir dialah si pemesan. Aku berhenti beberapa meter darinya. "Permisi, Mbak Mair?" tanyaku. Tak ada jawaban. Ia tetap diam, menatap air di bawah jembatan. Aku mendekat sedikit dan, "Mbak, saya driver ojeknya, pesanan atas nama Maire." Perlahan ia menoleh, matanya sayu, wajahnya pucat, dan bibirnya tampak membiru seperti orang kedinginan. Tapi yang membuatku mundur spontan adalah kedua kakinya yang ternyata tidak menyentuh tanah. Dia menggantung beberapa senti di atas aspal. Aku terdiam, badanku kaku, sampai akhirnya dia tersenyum. Senyum yang lebar dan menyeramkan sebelum tiba-tiba lenyap begitu saja di udara. Aku langsung tancap gas, tanpa sempat berpikir. Tapi baru beberapa meter, HP-ku bergetar. "Notifikasi, penumpang telah menunggu Anda di lokasi." Aku panik, kupastikan aplikasi belum aku matikan, dan nama pemesannya masih sama, Mair. Aku tak berani berhenti, tapi tiba-tiba di kaca spion, kulihat seseorang duduk di jok belakang motorku. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan bajunya masih jaket krem itu. Aku hampir menjerit, tapi suaraku tertahan. Nafasku berat.
Tanganku gemetar di setang motor. Kutinggalkan jembatan itu secepat mungkin, sampai akhirnya aku berhenti di depan minimarket yang masih buka 24 jam. Begitu kulihat kaca spion lagi, sosok itu sudah hilang. Aku jatuh terduduk. Penjaga minimarket menghampiri dan memberiku air minum. Ketika ku ceritakan apa yang kulihat, wajahnya langsung berubah pucat. "Mais, jembatan itu memang angker," katanya. "Dulu, sekitar tahun 90-an, ada perempuan bernama Mair yang bunuh diri di sana setelah diselingkuhi pacarnya. Sejak saat itu, banyak yang lihat penampakan perempuan di jaket krem, manggil orang buat jemput, tapi yang datang selalu kena sial." Aku tercekat. Nama itu sama persis dengan di aplikasi Mair. Setelah malam itu, aku tak pernah lagi ambil orderan ke arah sana. Tapi sesekali, di tengah malam, notifikasi HP ku masih suka berbunyi dengan pesan misterius. Penumpang Mair menunggu di lokasi, dan titiknya selalu di jembatan Cengkareng Lama. Sampai sekarang, banyak pengemudi malam yang mengaku mendapat order fiktif dari jembatan itu. Tapi anehnya, setiap dicek, nomor dan akunnya tak pernah bisa ditemukan kembali. Entah siapa sebenarnya sosok yang menunggu di jembatan tua itu. Tapi satu hal yang pasti, jangan pernah berhenti di jembatan Cengkareng Lama ketika seseorang memanggilmu dengan nama yang tak seharusnya kau dengar. Sekian cerita horor kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai, dan terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe di channel ini. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.